Saya akan mulai dengan kisah seorang anak muda yang ada di Irak, terkenal dengan kesolehannya. Orang ini dalam kisah yang sedang saya baca, saya tidak temukan namanya. Tapi kita ambil ibrah, pelajaran. Orang ini saking kekuatan hubungannya dengan Allah luar biasa. Kalau azan langsung ke masjid on time, tidak pernah ketinggalan saf pertama. Dari pakaiannya sudah penampilannya sangat dekat dengan Allah. Kalau ngomongnya selalu cuma ayat Al-Quran, nasihat, hadis Nabi SAW. Hidupnya sehari-hari begitu. Kalau bekerja mencari yang halal, pokoknya sudah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini memiliki kelebihan fisik, sangat gagah. Di Baghdad terkenal pada saat itu dia adalah anak yang paling gagah. Umurnya juga masih sekitar 19 tahun pada saat itu kisah ini terjadi. Sampai menjadi buah bibir di kalangan seluruh wanita di Baghdad pada saat itu. Berharap wanita bisa ngobrol saja sama dia karena luar biasa tampannya, orangnya santun, sampai dikejar-kejar. Yang terjadi saudaraku, ada satu wanita kaya, seorang istri pejabat pada saat itu, terkenal dengan kecantikannya, kekayaannya. Semua laki-laki juga mengejar dia karena kelebihan fisik yang dia miliki. Dia berkata kepada orang di sekitarnya, saya akan menaklukkan laki-laki itu dan pasti dia akan berzina dengan saya. Yang terjadi saudaraku, dibuatlah sebuah tipu daya syaitan di depan rumah orang ini, perempuan ini. Kebetulan waktu suaminya lagi pergi bertugas keluar kota, dan zaman dulu orang kalau tugas berbulan-bulan dan Allahu a'lam bisa kembali atau tidak, karena memang mereka pada zaman itu tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi kayak kita sekarang, tidak ada alat komunikasi menurut saya yang bagus seperti sekarang, dan tidak ada transportasi. Yang jelas dia lagi di rumahnya, dia berhias dengan semaksimal mungkin kecantikan yang dia miliki dengan semerbak minyak wangi yang luar biasa. Kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya, kalau anak muda itu lewat di depan rumah, bilang kalau di dalam rumah ada orang yang sedang sakit dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu, tolong bawa ke tabib. Dijebaklah anak muda ini. Begitu dia lewat, tiba-tiba dayang-dayangnya keluar 3-4 orang dengan teriak-teriak, tolong bantu, tuan kami sedang sakit. Sampai akhirnya tidak ada laki-laki dan tolong bantulah. Akhirnya si laki-laki ini masuk ke dalam rumah tersebut. Waktu dia masuk dalam rumah tersebut, saudaraku seiman, maka yang terjadi adalah, yang terjadi pada saat itu, ditutup pintu. Kemudian si perempuan yang tadi licik ini berkata, kalau kau tidak mau berzina dengan saya akan teriak bahwasanya kau sengaja datang untuk mengganggu saya di rumah saya. Dijebak. Waktu itu rumah semua berdekatan, sedikit teriakan sudah kedengar. Serba salah, apa yang harus dia lakukan? Terjebak di sebuah ruangan rumah dengan wanita yang sempurna, terjebak di sebuah ruangan, wanita di depan matanya dengan kesempurnaan, cantik, kaya, punya jabatan, tinggal minta dia berzina saja. Hanya itu, dia bisa menikmatin, dia bisa mendapatkan harta dan seterusnya. Tapi saudaraku, orang yang sudah mengenal Tuhannya Allah berbeda. Dia sudah tahu siapa dia sudah tahu siapa yang akan dia hadapin dari makhluk juga ini. Dia sudah tahu bagaimana hukum Tuhannya. Dia sudah tahu janji-janji Allah nanti kalau dia meninggalkan yang haram, nantinya di surga akan dibalas apa. Dia sudah pelajari semuanya. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik. Dan dari dulu aku sudah selalu digoda untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis dan aku selalu menahannya. Kenapa sekarang aku tiba-tiba masuk dalam sebuah jebakan syaitan yang seperti ini? Selamatkanlah ya Allah. Tiba-tiba dia rasa mules, perutnya nggak enak. Kemudian dia bilang, saya mules, saya butuh kamar kecil. Kata perempuan tersebut, kamar kecil di depan mata saya ini, buka, silakan masuk. Tapi tetap setelah kau keluar kau akan zina dengan saya. Kalau enggak saya akan teriak. Dia masuk, kemudian dia buang air besar. Dalam kisah ini, maaf, kisahnya memang begitu. Buang air besar. Setelah buang air besar, muncul ide di pikiran dia. Tiba-tiba Allah berikan petunjuk, dia mengambil kotorannya sendiri, dia tempel di bajunya. Pada saat dia keluar dari ruangan tadi, si perempuan kaya ini yang terkenal dengan kebersihannya, kecantikannya segala, kaget melihat. Tadinya bajunya rapi orang ini, tiba-tiba penuh dengan kotoran dia sendiri. Lalu dia mengatakan, kenapa kau begini? Dia bilang, saya begini orangnya. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Maka
Kalau kau memang mau berzina, saya orangnya sudah seperti ini kotoran di badan saya. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, keluarkan laki-laki ini jorok dan kotor. Dikeluarkan dari perempuan tadi, dan dia begitu keluar di depan rumah perempuan tadi sujud syukur kepada Allah selamat dari zina. Bagaimana seseorang kalau tahu dan mengenal Tuhannya, dia akan menyelamatkan dirinya dari dosa, bukan cuma terjerumus, sudah terjebak masih bisa lari, teman-teman sekalian. Coba kita simak sekarang kisah, banyak kisah-kisah orang saleh. Kalau kemarin ada beberapa sahabat yang kita angkat kisahnya dalam generasi emas Islam, kita coba korek sekarang kisah tabi'in. Mungkin ada di antara anda yang mengatakan, itu kan Ustadz kemarin sahabat, lihat Nabi. Baik, kita lihat generasi tabi'in. Kita lihat generasi yang tidak jauh dari kita, tidak melihat juga Nabi Muhammad SAW. Saya akan angkat misalnya contoh teman-teman sekalian, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini salah satu ulama tabi'in yang terkenal dengan keimanannya, dan beliau ahli takwil mimpi. Pedagang di pasar. Satu waktu beliau berdagang, kemudian ada dagangan, dia ragu nih, syubhat. Ini kayaknya salah nih. Ragu, cuman ragu bimbang. Harganya 40.000 dirham. Ini luar biasa jumlahnya. Ini bisa mungkin sampai puluhan juta, mungkin 60-70 juta. Ditinggalin sama dia, nggak jadi transaksi. Dia ragu, kalau sumbernya ini kayaknya haram nih. Tinggalin sama dia. Satu pasar heboh. Padahal cuma dia yang memang punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu. Nggak mau, ditinggalin sama dia. Tersebar berita Muhammad bin Sirin meninggalkan 40.000 dirham. Ini bukan hal yang ringan. Seorang pedagang tahu nih keuntungannya. Baiklah. Besok pagi kejadian, ada satu orang transaksi di tokohnya, berikan uang, gitu kan, kurang 2 dirham. Kurang 2 dirham. Kata Ibnu Sirin, demi Allah, kau belum membayar 2 dirham itu. Kata orang itu, 2 dirham, demi Allah saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Ribut nih. Satu pasar sampai datang, lihat ribut dengan 2 dirham. Lalu kata teman-temannya, waktu itu akhirnya orang ini akhirnya membayar 2 dirham. Setelah itu Ibnu Sirin berikan barangnya, pergi. Orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, kemarin anda meninggalkan 40.000 dirham karena syubhat. Sekarang anda bersumpah atas nama Allah kena ngejar 2 dirham. Apa kata Ibnu Sirin? Orang yang mengenal Tuhannya, ini yang penting teman-teman sekalian. Dia mengatakan, demi Allah saya bersumpah karena saya tidak mau dia makan haram, karena saya tahu itu haram bagi dia. Dia tinggalkan 40.000 dirham yang bisa dia dapatkan. Tadi kisah kedua. Kisah ketiga teman-teman sekalian, Muhammad bin Sirin ini pernah membeli madu. Madu ini kebetulan dibeli 1 gentong besar. Kalau gentong di zaman dulu itu mungkin ya bisa menampung sekitar 200 kilo madu sampai 250 kilo madu. Waktu dia beli, dia taruh di gentong, rupanya malam hari atau dia tidur, dia lupa tutup gentong itu. Masuk tikus. Tikus ini masuk ke madu. Masuk, dan ini madu diambil karena jumlahnya banyak, jatuh tempo. Muhammad bin Sirin rahimahullah lupa tutup, masuk tikus. Tikusnya waktu dia bangun pagi dilihat mati di madu itu, nggak bisa keluar, melengket mati. Muhammad bin Sirin rahimahullah mengambil madu itu semuanya dibuang. Dibuang, sengaja cari sungai, dibuang. Dia bukan buang biasa, dibuang di sungai supaya mengalir gitu. Orang-orang semua datangin, wahai Muhammad bin Sirin, tinggal kamu angkat tikusnya, yang lainnya jual. Kenapa kok harus semuanya dibuang? Apa jawaban dia? Demi Allah saudaraku, aku tidak tahu tetesan mana madu yang kena bakteri, yang kena kotorannya, najisnya tikus itu, sehingga saya jual pada seseorang dan saya menipunya. Maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisab sama Allah hari kiamat. Luar biasa imannya. Dibuang, dialirkan semua. Kisahnya berlanjut, subhanallah. Pemilik madu datang, nagih. Beberapa waktu kemudian, wahai Ibnu Sirin, tagihannya. Kata Ibnu Sirin, saya belum punya uang. Kata dia, baiklah, bagaimana jalan keluarnya? Ibnu Sirin bilang, kasih saya waktu, beberapa waktu saya akan bayar. Baiklah, dikasih waktu. Berjalan waktu, sama Ibnu Sirin dengan hikmah Allah belum punya duit.
Orang ini hanya mengeluh pada hakim. Hakimnya manggil, Muhammad bin Sirin ulama besar, dipanggil, dihormatin di pengadilan, lalu dikatakan, wahai Ibnu Sirin, bagaimana kasus anda? Dia bilang, hukum di tangan anda. Ceritanya begini, dan memang saya belum punya apa-apa. Kata hakim, kalau begitu anda akan dipenjarakan. Kata Ibnu Sirin, lakukan, penjarakan. Dipenjarain Ibnu Sirin sampai tunggu siapa yang bisa bayarin buat dia. Subhanallah, penjaga penjara tahu siapa Ibnu Sirin, ulama besar. Kata penjaganya apa? Wahai Ibnu Sirin, kalau malam hari pulanglah tidur dengan keluarga anda, pagi silakan anda kembali ke sini. Kira-kira bagaimana tuh kalau kita ditawarin begitu? Penjaga penjara, silakan pulang ke rumah, nanti pagi datang lagi ke sini. Begitu terus di penjara. Kata Ibnu Sirin, demi Allah, sambil pegang kerangkengan penjaranya, demi Allah ya saudaraku, saya tidak akan tolong kamu masuk ke neraka. Saya akan tinggal di sini sampai utang saya terbayar. Gak mau keluar. Baca Al-Quran, sholat malam, sampai akhirnya orang-orang satu Baghdad datang membayarkan dia. Didengar ceritanya dibayarin, lunasin utangnya sampai dia keluar. Tapi bagaimana mereka mengetahui hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dengarkan kisah Asy-Syu'bi. Syu'bi terkenal seorang ulama tabi'in, nama lainnya Amir bin Syurahbil rahimahullah. Beliau pernah menjadi penasehat khalifah. Subhanallah, khalifah ini sangat terkenal dengan kesolehannya. Abdul Malik bin Marwan namanya. Saleh dia jadikan penasehatnya Syu'bi. Syu'bi seorang ulama yang terkenal, ulama hadis, ulama fikih dan seterusnya. Pernah satu waktu khalifah ini menahan sebagian orang, tapi belum jelas orang ini salah atau enggak. Penjarain dulu deh, gitu. Dipenjarain dulu untuk memastikan orang ini salah atau tidak. Maka beliau di sebelah khalifah, tidak tinggal diam, langsung menasihati, mengatakan, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, in kunta habastahum bil batil, kalau anda menahan mereka dengan batil, enggak benar nih, fal haqqu yukhrijuhum, pasti kebenaran akan mengeluarkan mereka. Wa in kunta habastahum bil haqq fal af'u yas'auhum, kalaupun anda menahan mereka karena mereka salah, maka Allah lebih memuji sifat memaafkan. Nasihat yang luar biasa. Maka Abdul Malik pun rahimahullah langsung memaafkan orang-orang tersebut, menyelesaikan hak-haknya orang yang diambil. Ya, betul-betul kebutuhan pada saat itu bukan hal mencuri, bukan hal yang apa ya, hal-hal yang masih bisa ditoleransi, karena memang ada perseruan yang akhirnya masih bisa ditoleransi. Akhirnya dimaafkan oleh Abdul Malik. Tapi posisi di sini Syu'bi menasihati. Pernah satu waktu Syu'bi ini diutus oleh Abdul Malik bin Marwan menuju ke Kaisar Romawi. Kisah yang kedua tentunya. Pada saat dia pergi ke Kaisar Romawi, teman-teman sekalian, pas tiba di sana, Kaisar Romawi heran dengan kecerdasan Syu'bi. Dengan 2 hari di sana Romawi, dia sudah bisa tahu berapa jumlah kamar, bangunan ini dari apa komposisinya, tamannya seluas apa. Banyak hal yang aneh-aneh yang ditahu oleh Syu'bi dalam 2 hari di istananya gitu. Lalu dia kagum dengan kecerdasannya. Maka dia ingin buat kekacauan nih. Dia kirim surat. Surat ini dia bilang kepada Syu'bi, wahai Syu'bi, kasih ini kepada khalifahmu. Jangan buka, kasih ke dia. Dia bilang baik. Syu'bi menjaga amanah, dikasih kepada Amir Mu'minin Abdul Malik. Lalu waktu dibuka tulisannya begini. Dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim Abdul Malik bin Marwan. Saya melihat bahwasanya orang yang sedang kamu utus ini sangat cerdas, dan kayaknya dia yang paling layak menjadi khalifah gitu. Bahasa begitu. Lalu Abdul Malik ini menutup surat lalu mengatakan kepada Syu'bi, apa kau tahu apa yang terjadi? Surat ini apa isinya? Dia bilang, demi Allah tidak, wahai Amir Mu'minin. Ringkas cerita adalah, kata Syu'bi, demi Allah saya tidak tahu, wahai Amir Mu'minin. Kata dia, sesungguhnya Raja Kaisar Romawi itu menulis surat mengatakan kagum dengan kecerdasanmu, dan dia berkata gitu kan, kalau kamu adalah orang yang paling layak jadi khalifah. Kata Syu'bi, demi Allah yang bermukminin, karena dia belum kenal anda. Kalau dia kenal anda, pastilah otomatis dia akan tahu bahwasanya anda lebih cerdas daripada saya. Lalu kata Abdul Malik, saya sudah faham apa maksudnya. Lalu kemudian dia kirim surat lagi ke Raja Romawi, dan dia berkata dari Amir Mu'minin Abdul Malik bin Marwan dan kepada Kaisar Romawi, apa yang kamu ucapkan itu ya, sebenarnya sudah saya baca. Kalau kau ingin mengacaukan kerajaan saya,
dan ketahuilah saya dan Syu'bi bersaudara karena Allah dan tidak akan pernah kau bisa masuk di dalamnya. Lalu pengantar surat ini rupanya waktu dia ngantar surat, dia sempat di sebelahnya Kaisar Romawi, dia dengar, maka dia mengatakan, ya, demi Allah, kata si Kaisar Romawi tapi dalam bahasa Arab diterjemahkan karena mereka juga memanggil Allah, orang-orang Kristen gitu kan. Demi Allah, saya tidak ingin kecuali itu, ingin mengacaukan kerajaannya. Tapi hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin, teman-teman, atasan dengan bawahannya, tidak mudah dikoyahkan kalau dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha bin Abi Rabah ini rahimahullah, di musim haji datanglah Sulaiman ibn Abdul Malik khalifah dengan anaknya, dengan ketampanannya, dengan dayang-dayangnya, dengan kebesarannya, buka kemah besar, kemudian masuklah wukuf di Arafah. Sementara wukuf, Sulaiman mengatakan, di mana sahibuk, aina sahibukum, mana nih teman kalian nih. Biasanya kalau bahasa sahibukum ini santun dari khalifah untuk mufti, ya, untuk muftinya. Atha bin Abi Rabah ini ada di mana? Kata mereka, Amir Mu'minin lagi di kemahnya, lagi menunggu orang-orang yang lagi antri, lagi antri bertanya. Dia bilang, saya punya hajat, saya ingin datang ke sana. Baiklah, Sulaiman datang. Ringkas cerita, dia pun datang dan dia seorang saleh. Begitu dia masuk ke kemahnya Atha bin Abi Rabah, disambut oleh Atha bin Abi Rabah, pelukan, ngobrol, saling menyebutkan kata-kata yang santun satu sama lain sebagaimana adab seorang muslim. Setelah itu Atha bin Abi Rabah bertanya, wahai Amir Mukminin, kenapa anda datang ke sini? Kata dia, saya punya hajat, ada pertanyaan yang saya mau tanya. Kata Atha bin Abi Rabah, ini orang tadi saya bilang kekurangan fisiknya ada, dia pegawainya yang datang ke dia ini, kalau mungkin maaf teman-teman di gubernuran sini, presiden langsung yang datang, bukan cuma gubernur, langsung datang, langsung ke ruangan dia karena ada hajat yang dia mau sampaikan misal. Datanglah teman-teman sekalian, lalu dia mengatakan, atau mengatakan hajat anda pribadi, pertanyaan pribadi, atau hajat umat Islam? Kata Amir Mu'minin, hajat saya pribadi, pertanyaan saya pribadi. Atha mengatakan, kalau begitu Amir Mu'minin, mohon maaf, anda keluar antri bersama muslimin, karena ada yang sudah antri sebelum anda punya hajat pribadi. Kalau itu hajat umat Islam, saya akan dahulukan anda. Orang di sekitar Sulaiman ini marah, tapi Sulaiman diam, rahimahullah. Beliau sangat luar biasa. Mana ada presiden atau raja mau dipermalukan begini? Kan tinggal jawab selesai kan gitu. Tapi beda ya. Ini namanya muru'ah ya, kehormatan, menjaga kesucian kehormatan dengan Allah, luar biasa. Silakan anda antri, karena muslimin sudah antri sebelum anda. Sulaiman keluar antri. Ini orang di belakangnya sudah pada marah nih, ajudan-ajudannya segala sudah luar. Ini kalau bukan karena Sulaiman, dalam riwayatnya dikatakan kalau bukan karena Sulaiman diam, maka kami sudah ngamuk nih. Gitu kan? Ini kalau orang sekarang sudah remuk-remuk tulangnya gitu kan. Subhanallah, antri. Dan Atha bin Abi Rabah dalam kisah ini dikatakan menjawab fatwa dengan tenang. Hukumnya begini sampai selesai, sampai giliran datang Sulaiman. Begitu datang bertanya, dijawab juga dengan tenang. Sudah selesai, pulang, udah pamit pergi. Begitu kembali ke istana, tentu ada masalah nih ya. Sulaiman dengan keimanannya juga akhirnya dia mengatakan, kumpulin semuanya, kumpulin semua kerabat saya yang ada hadir di sini dan semua ajudan pemerintahan. Panggil semua kumpul. Di kemah yang besar mereka kumpul. Lalu dia mengatakan, apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Amir Mu'minin, raja, bukan sesuatu yang mempermalukan. Dan demi Allah, Allah memuliakan Atha bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Dan di dalam Islam memang seorang alim di atas seorang amir. Dan memang saya punya hajat pribadi, maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atha bin Abi Rabah, karena saya sendiri tidak marah dengan dia. Dan wahai anak-anakku dan para ajudanku, belajarlah agama, karena ilmu agama akan mengalahkan singasana para khalifah. Tapi bagaimana teman-teman, khalifah bisa begitu, Atha bin Abi Rabah alim bisa begitu. Dan semua dengan lapang dada bisa menjaga. Kenapa? Karena mereka yakin ada raja yang sebenarnya, Allah Azza wa Jalla. Satu waktu, kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah mendatangi. Jadi
Sulaiman meninggal dunia. Khalifah tadi meninggal dunia, sudah lewat waktunya dia meninggal dunia. Datang adiknya bernama Hisham. Yang jelas Hisham bin Abdul Malik sudah tahu kakaknya ini Sulaiman terkenal dengan kesolehannya, dengan kealimannya. Dia telah menunjuk ya Atha menjadi mufti, maka dia tidak mau ganggu tuh, dibiarin Atha jadi mufti, lanjutin fatwanya. Satu waktu Atha bin Abi Rabah datang ke istananya. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian naik keledai, keledainya tua, dan untuk naik ke keledai itu kan biasanya ada pijakan untuk injaknya, itu dari kayu biasa. Bajunya biasa, imamahnya juga sudah tua, besar. Dia lagi jalan dari Mekah menuju ke Damaskus, ibu kota Syria. Perjalanan lumayan 1 bulan. Subhanallah, begitu mau sudah kelihatan istananya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ada satu ulama lain namanya Atha juga Al-Khurasani dari Persia. Terkenal juga ulama tabi'in, Atha Al-Khurasani. Jadi kalau disebut nama Atha dua ini, Atha bin Abi Rabah di Mekah, ini bekas budak yang menjadi alim ulama. Ini Atha Al-Khurasani memang anak pejabat, tapi jadi alim ulama juga. Dia lagi di kereta kencananya. Kalau kita sekarang mungkin mobil yang paling mewah gitu kan. Kalau kita kencana dulu ada 2 orang yang di depan memenggung kudanya dihias dengan beragam macam hal. Luar biasa lah, kita tahu ini pejabat gitu. Begitu Atha Al-Khurasani lihat dari jauh Atha bin Abi Rabah, dikenal nih. Dia suruh berhentiin kereta kencananya. Ada anaknya yang ikut di situ. Anaknya Atha Al-Khurasani lagi ikut. Lalu Atha Al-Khurasani turun mendekati keledai itu. Kata anaknya yang meriwayatkan kisah, saya belum pernah lihat ayah saya turun mendampingi orang, datangin orang. Biasanya dia yang didatangin. Ini enggak, dia turun dia datangin. Siapa orang ini? Sudah imamahnya tua, bajunya tua, keledainya lagi pakai kayu, gitu kan. Kata anaknya nih, dia bilang, saya tidak pernah lihat ada orang semiskin itu. Dalam kisah itu gitu. Lalu ayah saya pun datang memeluk salaman seperti sahabat lamanya. Lalu mereka ngobrol, saya tidak tahu apa yang diobrolin. Lalu kemudian ayah saya kembali ke kereta kencana lalu mengatakan kepada saya, wahai anakku, saya akan masuk bersamanya ke Amir Mukminin. Kata anaknya, ayah, siapa orang ini? Saya belum pernah lihat orang semiskin ini gitu. Kata dia, hati-hati dengan lisan. Ini adalah Atha bin Abi Rabah. Kata anaknya, Atha bin Abi Rabah, alim ulama. Kata ayahnya, iya. Makanya hati-hati. Jangan ngomong sembarang. Walaupun bukan Atha bin Abi Rabah, kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Anaknya mengatakan, saya pun beristighfar kepada Allah. Lalu saya melihat ayah saya jalan kaki bersama dengan Atha bin Abi Rabah. Masuk. Ini cerita, masuklah mereka ke istana lalu mereka keluar. Kata anaknya, ayah, kata anak Atha Al-Khurasani, anaknya bilang, ayah, ceritain apa yang tadi terjadi di dalam. Kata Atha Al-Khurasani, demi Allah, kalau bukan Atha bin Abi Rabah saya tidak diizinkan masuk. Atha bin Abi Rabah yang jalan pincang, kakinya hitam, tubuhnya hitam, bajunya biasa, matanya satu rusak. Jalan. Dia bilang begitu kami masuk, ini Atha Al-Khurasani dengan baju jubahnya yang mewah dan seterusnya. Jalan. Dia bilang begitu demi Allah kami masuk pintu gerbang istana. Hisham bin Abdul Malik berdiri dari singgasananya. Raja berdiri, kemudian mendekati Atha bin Abi Rabah, dan orang-orang tidak tahu nih Atha bin Abi Rabah siapa. Pejabat-pejabat ini banyak yang tidak tahu karena cuma dengar namanya. Lalu julukannya Atha bin Abi Rabah ini adalah Abu Muhammad, anaknya Muhammad. Hisham mengatakan, hahuna Aba Muhammad, kesini ayahnya Muhammad. Atha bin Abi Rabah setiap mau mampir ke sebuah kursi dia bilang, la hahuna Aba Muhammad, dirangkul terus tangannya. Kata Atha Al-Khurasani, begitu sudah dekat dengan singgasananya, lalu kemudian saya dipersilakan duduk. Atha Al-Khurasani dipersilakan duduk. Lalu Atha bin Abi Rabah demi Allah didudukkan di sebelah singgasana khalifah, sebelahnya pas. Dan belum pernah singgasana khalifah diduduki oleh orang lain termasuk anaknya khalifah. Enggak boleh duduki singgasana itu. Hisham mengajak Atha bin Abi Rabah yang luar biasa begitu kehidupannya tadi, kondisinya duduk di sebelahnya. Lalu kata Hisham, ya Aba Muhammad, ada hajat apa? Kata dia, ada hajat saya. Hajat yang pertama dia bilang, penduduk Mekah dan Madinah wahai Amir Mukminin, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW. Karena di Mekah ada Ka'bah, berarti orang yang tinggal di Mekah kan tetangganya Allah, bahasa santunnya begitu. Di Madinah ada rumah Nabi SAW, walaupun ada kuburannya beliau sekarang sudah jadi kuburan, tapi kan rumahnya Nabi masih ada, gitu kan? Masuk dalam masjid. Tetangganya Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Ataya ini kayak pemberian yang diberikan oleh kerajaan, ya, dari khilafah diberikan kepada masyarakat semua, kaya atau miskin semua dapat dari hasil pendapatan negara.
nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara, kemudian sisanya dibagi rata. Itu haknya masyarakat. Penduduk Mekah dan Madinah tetangga dengan Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Maka saya mengingatkan anda kepada Allah agar memberikan kepada mereka. Baik. Kata Hisham, ya gulam, sekretaris datang, catat dan berikan sekarang juga. Ada lagi hayanya Muhammad? Ada lagi. Para mujahidin yang membela perbatasan kaum muslimin, mereka ribat setiap hari. Terlambat gaji-gaji mereka. Ada istri dan anak mereka mengeluh dengan saya. Maka berikan hak mereka. Ya gulam, catat, segera jalankan pesannya Abah Muhammad. Ada lagi hayanya Muhammad, terus aja apa menyampaikan hajat muslimin. Gak ada hajat dia pribadi nih, hajat begini, hajat begitu. Ringkasnya adalah terakhir sudah 5 hajat, 6 hajat disampaikan. Kata Amir Mu'minin, masih adakah hayat Muhammad? Kata Atta al-Khurasani, demi Allah Atta bin Abi Rabah berdiri dengan tegak di depan Amir Mu'minin, lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau goncang bisa goncang. Dia mengatakan apa? Wahai Amir Mu'minin, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu wahai Atta? Abah Muhammad, apa itu? Ini orang-orang kaget, belum pernah ada orang khalifah duduk, dia berdiri depannya dan dia menunjuk nih, ada hajat yang lebih penting. Kata dia, apa itu hai ayah Muhammad? Demi Allah wahai Amir Mu'minin, kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan kau juga akan mati sendirian, dan kau akan dihisab oleh Allah sendirian. Demi Allah, semua yang kau lihat di sekitarmu ini tidak bermanfaat buat kamu, maka bertakwalah dengan Allah. Hisham bin Malik menangis, waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya. Nah, Hisham bin Malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis, teman-teman sekalian. Lalu mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Setelah itu kemudian kata Atta al-Khurasani, kami pun keluar. Dan demi Allah Atta bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun dari Amir Mu'minin. Tidak minum segelas air pun. Dan waktu kami tiba di pintu gerbang, maka dikejar oleh seorang sekretaris untuk memberikan dia sekantong uang emas. Maka Atta mengatakan, demi Allah saya datang bukan untuk ini. Kemudian ditinggalkan. Lalu kemudian Atta bin Abi Rabah pulang teman-teman sekalian hanya untuk nasihat di khalifah dengan hajat muslimin, dan tidak ada hajat dia sama sekali. Kata Atta al-Khurasani sebagai penutup kisah, demi Allah kalau Atta bin Abi Rabah menyebutkan semua hajatnya, maka akan dipenuhi oleh Amir Mu'minin. Itulah kisah yang luar biasa dari seorang Atta bin Abi Rabah, yang luar biasa bagaimana menasihati khalifah dan karena Allah Subhanahu wa taala.